Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke podcast Ngopi bareng Cak Tung, ngobrol otomotif pas istirahat. Oke, sekarang kita ada di booth Suzuki ya. Di booth Suzuki kebetulan kita ada di Gias. Jadi kalau misalnya ada suara-suara yang agak-agak mengganggu ya mohon dimaklumin aja. Kita numpang di booth Suzuki ini, di booth ya apa, ada Kang Harold. Ya. Kang Harold ini yang punya booth Suzuki, bener nggak? Siap. Kang Harold ini jabatannya itu Four Wheel Marketing Director. Four Wheel Marketing Director dan bisnis strategi. Dan bisnis strategi. Berarti strateginya Suzuki itu beliau yang memikirkan. Amin, Cak. Aduh. Kang, siap. Ngobrol-ngobrol masalah otomotif nih, Kang. Boleh. Suzuki kan apa namanya sudah lama ya di Indonesia ini, udah lama. Lebih jualan. dari 55 tahun kita hadir di Indonesia. Berarti saya belum lahir udah ada ya? Oh gitu ya, Cak ya? Apalagi saya. Apalagi. Gini, kalau dilihat saat ini Suzuki itu mengeluarkan varian hybrid Ya. lebih banyak sekarang. Ya. Varian S mungkin oke lah, imbang lah. Ya. Apakah sekarang fokus Suzuki itu ke situ sih? Lebih ke hybrid apa ngikutin FOMO aja? Oke. Memang kalau kita lihat dari catatan penjualan Januari sampai dengan Juni tahun 2025, kita penjualan hybrid itu lebih dari 52%, Cak. Penjualan hybrid dari total penjualan Suzuki itu lebih dari 52%. Hampir imbang ya, lebih banyak hybrid. Lebih banyak hybrid. Jadi memang kita melihat ini sebagai sebuah langkah strategi Suzuki, bagaimana memulai elektrifikasi yang ada di Indonesia melalui Suzuki Indonesia. Kita memang pengen semuanya bertahap. Yeah. Kalau seandainya kita lihat sebenarnya kapan sih mulai Suzuki Indonesia, kapan mulai hybridnya? Kalau seandainya kita lihat sebenarnya di tahun 2017 kita pernah tuh luncurin R3 diesel hybrid, masih kata Cak? Iya. Itu kemana tuh ya? Itu jadi langka banget sekarang. Jadi langka banget. Saya pernah nyobain itu ke Solo, dari Jakarta ke Solo. Betul, itu menjadi langka sekali. Dan kita mulai hegemoni hybrid itu sebenarnya di tahun 2022 dengan adanya R3, New R3 hybrid waktu itu. Baru dilanjutkan oleh New XL7 hybrid di tahun 2023. Lalu juga ada Grand Vitara, dan yang terupdate ini ada Fronx. Ada Fronx ya, yang terakhir baru muncul yang lagi booming-boomingnya lah, istilahnya kayak gitu. Sehingga dari pencatatan penjualan itu lebih dari 52% catatan jualan Suzuki itu sekarang hybrid. Dan ini kita melihat sebagai sebuah fenomena yang baik, fenomena yang baik buat Suzuki Indonesia, karena ini adalah salah satu kontribusi Suzuki Indonesia untuk program elektrifikasi yang ada di Indonesia. Selain daripada gas buang yang lebih baik, fuel efisiensi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Ini strategi Suzuki untuk menuju elektrifikasi itu kenalkan hybrid. Betul sekali. Kalau boleh tahu ini ada berapa jenis sih teknologi hybrid di Suzuki itu? Kalau sekarang kita ada 4 produk yang menggunakan teknologi SHVS kita sebutnya ya. Ada All New R3, ada Grand Vitara, ada New XL7 Hybrid, dan Fronx. 3 dari produk yang tadi disebutkan itu adalah produksi dalam negeri atau diproduksi di pabrik kami yang ada di Cikarang. Sudah bisa ya? Siap. Hanya saja Grand Vitara yang masih kita impor utuh dari India. Tapi sisanya 3-nya ini sudah kita produksi dalam negeri. Bahkan seperti Fronx itu, level TKDN-nya pun sudah lebih dari 60%. Jadi harga lebih kompetitif lah ya? Harga lebih kompetitif, spare part lebih terjamin. Itu yang paling penting gitu. Apa-apa pokoknya kita sudah ready lah, istilahnya seperti itu. Tapi yang tadi balik lagi, menarik diesel hybrid kemarin itu, itu cikal bakal Suzuki melihat, hybrid ini ntar pasar yang seksi. Pasarnya yang seksi loh. Betul. Tapi kan orang tidak melihat itu. Saya juga dulu mobil hybrid itu nggak kenceng lah. Tapi dengan Suzuki belajar melihat market pasar itu, akhirnya Suzuki pede ya sekarang meluncurkan model-model hybrid di line up Suzuki. Benar sekali, Cak. Karena memang di tahun 2017 itu ketika kita mengeluarkan R3 diesel hybrid, kita di situ benar-benar belajar bagaimana penyerapan pasar, bagaimana customer behavior, bagaimana kita harus mengedukasi pasar sehingga
kita makin memantapkan diri lah bahwa memang segmen hybrid ini adalah hal yang first thing first harus dilakukan oleh Suzuki untuk pasar elektrifikasi yang ada di Indonesia. Tapi untuk perawatan nih, kita apa namanya bicara mobil hybrid. Ya, Setiap bengkel sudah ada ya khusus untuk mobil hybrid. sudah semua. Salah satu keunggulan daripada Suzuki itu adalah menawarkan peace of mind, Cak. Jadi membuat konsumen apa, peace of mind itu supaya konsumen nyaman. Nyaman, aman, dan nggak perlu khawatir kalau ada apa-apa sama mobilnya. Semua teknisi kita di bengkel 3S ataupun di bengkel 2S kita itu pasti sudah terlatih bagaimana menangani kendaraan hybrid kita. Karena lagi-lagi hybrid kita itu bukan hanya numpang jualan, tapi kita juga memproduksi di dalam negeri. Itu yang salah satu keunggulan Suzuki, betul sekali. Apa ya, bermain di pasar otomotif Indonesia. Ya. Tapi Kang, ada beberapa model yang sekarang disuntik mati istilahnya ya, disuntik mati sama Suzuki, sebut saja Ignis lah ya. Ya. Banyak yang beropini kalau Ignis itu setelah kemunculan Suzuki Espresso, itu pasarnya bersentuhan. Gimana tanggapan Suzuki itu? Kalau kita memang melihatnya setiap produk ada marketnya sendiri-sendiri, Cak. Dan setiap produk itu punya keunggulannya masing-masing. Kita melihat bahwa pasar di Indonesia melalui Suzuki Indonesia ini sangat besar sekali. Dan kita harus secara tepat guna memberikan teknologi dan produk yang tepat kepada konsumen kita. Maka daripada itu untuk saat ini kita lebih melihat bahwa espresso lebih tepat untuk dipasarkan di Indonesia dengan kontribusi produk-produk atau varian-varian yang lainnya. Bahwa dalam teknologi di Indonesia atau dalam produk line up di Indonesia kan kita harus surfing dari mulai segmen yang ada di bawah sampai dengan segmen yang ada di atas. Kita mencoba membuatkan produk atribut leadership strateginya sejalan dengan produk-produk kita. Sekarang ada berapa model sih? Karena saya ngelihat di booth-nya Gias banyak banget ya. Itu masih ada APV loh. Itu masih diproduksi nggak sih? Masih. APV kita tuh model sekarang yang kita pasarkan, sampai saya lupa juga tuh model kita ada berapa ya. Ada Espresso, ada APV, Jimny ada 2, ada 3 pintu, ada 5 pintu, ada All New R3, ada XL7, ada Grand Vitara, ada Fronx, ada 8 ya. Dan APV itu juga ada carry juga di komersial. Iya, carry. Jadi memang model semuanya kita bawa ke sini, baik yang menjadi fokus penjualan ataupun yang mungkin menjadi membantu penjualan. APV ini pasarnya masih ada, Cak. Bahkan konsumen fleet kita itu sekarang masih cari APV. Pertanyaannya, berapa persen sih APV dari seluruh line up itu? Kalau APV itu mungkin lebih dari ratusan lah ya. Itu masih masih terjual di segmen Indonesia karena fleet atau konsumen perusahaan, baik ini untuk kepentingan operasional atau untuk kepentingan karyawannya, ini masih beli APV untuk saat ini. Ada rencana facelift nggak sih? Saat ini sih kalau bahasa konsumen APV masih cukup. Masih seperti itu aja. Jadi kita masih melihat produk dari APV ini memang masih cocok untuk dipasarkan di market Indonesia. Agak unik ya, udah belasan tahun. Tapi masih begitu aja, tapi masih laris. Tapi pasarnya masih ada. Pasarnya masih ada, Cak. Jadi banyak yang ngomong kalau APV itu bukan disuntik mati, tapi dibius, disuntik bius. Jadi pergerakannya itu nggak kelihatan tapi masih tetap jualan. Tapi masih ada jualan. Masih. Lu punya APV ya? Yang buat? Oh, nggak ada. Oh, mobil lu yang Fronx ya? Luar biasa. Kang, kalau kita ngelihat pasar mobil listrik ini sekarang terus tumbuh ya? Iya. Sekarang sudah beranjak ke angka 10% dibandingkan mobil S. Paling nggak pergerakan mobil elektrifikasi ini kita nggak tahu ya berapa tahun lagi itu akan bisa mengimbangi mobil S. Tapi Suzuki itu masih melihat belum waktunya. Sekarang masih constraint ke teknologi hybrid. Apa sih rencana Suzuki itu kalau melihat fenomena mobil elektrik? Padahal kalau dilihat dari
dari harga, mobil elektrik juga, mobil listrik juga harganya juga nggak jauh beda sama Ya. mobil hybrid. Ya. Terus apalagi fitur-fiturnya juga oke. Ya. Gimana sih pandangan Suzuki, tanggapan Suzuki? Jadi kalau dari Suzuki sebenarnya melihat bahwa market otomotif ini kan sangat besar ya, Cak. Nah, Sangat besar dan sangat beragam. Sehingga dari Suzuki kita punya prinsip tidak boleh mendewakan satu market saja. Makanya strategi kita sebut dengan multi pathway. multi pathway. Kita mencoba men-serving atau mengakomodir begitu banyak market dengan begitu banyak produk. Kalau misalnya mobil yang murni ICE, kita ada. Ada APV, ada Jimny, ada Espresso. Mobil hybrid kita ada. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada 4 produk kita. Mobil elektrik ini sebenarnya juga kita akan masuk ke segmen itu. Tapi tahun 2026, Cak. Tapi ada kan? Ada, karena di Suzuki punya Gias. teknologinya ya? Betul, karena di Gias ini kita sudah display yang namanya kendaraan e-Vitara. Oh, EV. Oh iya Ini iya. adalah baterai electric vehicle kita yang pertama, yang memang di momen Gias 2025 ini kita tampilkan supaya orang tahu, supaya pengunjung tahu bahwa oh Suzuki bukan hanya di ICE, di hybrid, tapi juga sudah mulai beranjak ke electric vehicle. Salah satunya dengan representasi e-Vitara ini. Yang dipajang di sini, ini yang nanti akan kita jual di tahun 2026, Cak. Seperti Suzuki melakukan itu di salah satu pameran yang kemarin, majang dulu bodinya front, betul. terus kasih teaser yang tipis-tipis, Betul. baru dijual. Iya, tidak kenal kalau nggak tidak kenal tidak sayang kan bahasanya kayak gitu. Jadi kita kenalin dulu supaya sayang kemudian. Cek ombak dulu lah Cek ya. ombak dulu. Begitu, Cak. Ada nggak Suzuki punya rencana semua mobil kayak mobil ini kan kebanyakan mobil passenger ya? Ya, Punya rencana nggak Suzuki untuk membuat mobil komersial misalnya carry untuk dijadikan mobil hybrid atau listrik? ya. Kalau untuk mobil komersial untuk saat ini berdasarkan riset yang kita miliki, mereka memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang tangguh. Kendaraan yang tangguh, bisa masuk ke berbagai macam medan, dan nggak rewel, Cak. Nggak boleh rewel kalau Nggak mobil boleh komersial rewel. itu. Makanya sampai dengan saat ini konsumen-konsumen kita itu masih sangat puas dengan mobil carry kita. Kita terus melakukan riset, apa kebutuhan terbaru, dan mereka so far masih sangat nyaman untuk menggunakan Suzuki Carry seperti bagaimana saat ini, seperti itu. Jadi sekali lagi Suzuki ini karakternya pengen memberikan yang tepat guna buat konsumennya. Apapun itu ya. Nggak suka yang gimmick-gimmick lah. Konsumen bayar 100, memang dapatnya 100. Dapat 100. Bukan bayar 100, dapatnya 50. Sisanya gimmick gitu kan. Kita memang pengen value for money. Apa yang dibayar, itu yang didapat. Jadi kita memang memberikan teknologi yang tepat guna buat konsumen kita. Dan Carry sebagai salah satu representasi produk yang tepat guna untuk konsumen-konsumen kami. Tapi ngomongin strategi multi pathway ini, Ya. hampir semua kalau saya dengar ya, semua pabrikan Jepang khususnya itu menggunakan itu. Apakah itu sudah pakem dari prinsipal atau gimana? Memang itu salah satu strategi prinsipal yang kita telurkan di market Indonesia. Artinya adalah kita tidak mungkin keluar dari hitahnya prinsipal kan. Ya, oke. Tapi kita juga tidak boleh melupakan apa fenomena yang terjadi di Indonesia. Maka daripada itu kita Suzuki Indonesia harus bisa mix and match lah. Harus bisa menggabungkan antara strategi korporat dengan apa yang diminta oleh konsumen di Indonesia. Seperti itu, Cak. Ini yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi kalau bulan madu belum lah ya. Iya. Ini Suzuki France, ya. itu bulan kemarin ya diluncurin ya. Tanggal 28 Mei 2025. Udah Product sekarang information 2 bulan ya. Ya, kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Respon pasar gimana Kang? Responnya sangat bagus banget, Cak. Responnya sangat bagus banget. Sampai dengan hari ini kita mencatatkan kurang lebih ada 4.000 SPK atau ada 4.000 orang yang sudah naruh DP atau sudah memesan kendaraan ini, dan sekarang kita benar-benar mencoba untuk bisa segera memasarkan atau segera mendeliver kendaraan ini ke garasinya masing-masing. Apa sih yang membuat konsumen Suka sama France ini ya. Front itu? Jadi rupanya memang
Ada 3 alasan yang kita coba pelajari sampai dengan hari ini. Kenapa orang suka sama Fronx? Yang pertama itu adalah karena desainnya. Desainnya itu yang SUV coupe ini menurut mereka sangat cantik dari tampilan depan dan juga tampilan belakang. Jadi mereka suka saja sama desainnya. Yang kedua ini karena ada fitur Suzuki Safety Support-nya, Cak. Yang pakai ADAS itu ya? Suzuki Safety Support atau ADAS-nya Suzuki lah, misalnya kayak Suzuki, gitu. ya? Mereka mengapresiasi banget karena ADAS-nya sangat high-tech menurut mereka seperti itu. Yang ketiga, kenapa mereka suka sama Fronx? Karena Fronx ini adalah benar-benar mobil baru. Bukan minor change, bukan major change. Jadi benar-benar newly born vehicle atau benar-benar kendaraan baru. Nah, 3 ini yang menurut kita, yang kita sadur dari bahasa konsumen, kenapa Fronx ini begitu baiklah diterima oleh pasar Indonesia. Begitu antusias mereka untuk Sangat bagus melihat Suzuki Fronx, Iya. cocok, test drive langsung beli. Ya, Tapi kalau dia ada satu lagi kalau kameramen saya itu melihat dari diskonnya katanya. melihat dari diskonnya. Selama program Gias atau Ya. selepas program Gias nanti apa ada paket atau program yang menarik lah Ya. buat pembelian Suzuki Fronx? Pasti dong. Sejalan dengan informasi yang pernah kita sampaikan waktu product announcement tanggal 28 Mei, bahwa kita ada program khusus sebesar 10 juta rupiah kan, untuk pemesanan sampai dengan September 2025. Diskonnya 10 juta. Ya, ada 10 juta rupiah. Namun untuk di Gias ini sendiri, itu kita ada additional lagi. Apa itu? Kalau di Gias ini kita ada additional, ada e-money sebesar 1 juta rupiah untuk pembelian Fronx selama Gias 2025. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan yang langka, kesempatan yang baik buat para konsumen untuk memesankan kendaraan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa secepatnya mengirimkan kendaraan ini ke garasinya pemirsa daripada Jawab. Ada inden nggak sih? Inden saat ini tarikan SPK 4.000 dan kita benar-benar menggenjot level produksi supaya benar-benar cepat sampai ke garasinya pemirsa. Kalau kita pesan sekarang nih, Ya. diantar ke rumah kapan? Nah, itu yang benar-benar kita harus konsultasikan karena kan memang pembelinya ini dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita berbagai macam dealership yang kita assign untuk bisa melayani konsumen tersebut. Ini kita lihat dari komposisi wilayah masing-masing. Jadi akan sangat variatif. Kuncinya adalah pesan secepat mungkin supaya kita bisa secepat mungkin kirim ke garasi pemirsa Jawa Pos. Rumah lu di mana? Purwokerto ya? Purwokerto udah ada dealer belum? Sudah ada. Oh, sudah ada ya? Purwokerto udah ada. Ngomong-ngomong, ada berapa dealer sih yang sekarang Saat ini kita dealership ada lebih dari 300 dealership dari Sabang sampai dengan Merauke untuk pasar yang ada di Suzuki. Luar biasa. Kang, Ya, satu lagi yang menarik nih. ya boleh Cak. Kemarin Suzuki ngenalin e-Vitara. Vitara. Dulu kan Suzuki juga ngenalin Fronx dengan menampilkan bodinya dulu. Ya, Tapi kali ini Suzuki langsung mobilnya. wujudnya jadi. betul. Berarti bisa lebih cepat dong. Apa namanya tadi? 2026. 2000 awal Apakah- 2026. Apa nggak terlalu cepat? Ya, sekali lagi memang kita harus melihat bahwa setiap produk ada momentumnya masing-masing, Cak. Kita melihat bahwa awal 2026 ini adalah sebuah momentum yang pas untuk e-Vitara. Makanya penetrasi produknya atau perkenalan produknya itu kita mulai kasih sejak Gias 2025 supaya ada masa periode berkenalan lah. Dari mulai sekarang kan bulan Juli ya, sampai dengan nanti di awal tahun 2026. Jadi kurang lebih ada sekitar lebih dari 6 bulan lah proses perkenalannya. Dan selain daripada itu, sebenarnya juga para pemirsa Jawa Pos, kalau pengen antusias atau pengen kenal lebih jauh mengenai Vitara, itu bisa ke www.suzuki.co.id, Cak. Oh gitu. Itu bisa masukin nomor telepon, nama sama alamat email supaya kita bisa menjangkau informasi ke para konsumen kita. Langsung diinformasikan sama Suzuki. Kita langsung informasiin ya. Jadi nanti kita akan secara berkala menginformasikan informasi-informasi lanjutan mengenai e-Vitara. Dan sudah banyak konsumen-konsumen, calon konsumen yang memang sudah istilahnya mendaftarkan diri lah. Pengen tahu lebih lanjut mengenai e-Vitara, harga berapa, fiturnya apa aja. Nah, kita akan informasikan melalui kanal tersebut. Tapi kalau di Gias ini mereka kalau pengen tahu Boleh langsung lihat. langsung Produknya bisa. itu ada di stage, di center daripada booth Suzuki yang ada di hall 8.
Oh, jadi kalau Koncoplek JP nanti pengen tahu datang ke Gias, Ya. pengen tahu produk Evitara, ini mesinnya EV full ya? EV full. Full EV itu Full EV. ada di tengah. Nggak kelihatan ya? Oh, ada di situ tuh. Nah, Persis ada di tengah-tengah booth kita lah. persis ada di tengah-tengah booth. Persis ada di tengah-tengah. Jadi luar biasa ya di booth Suzuki ini semua line up mulai dari mobil ICE, hybrid, sekarang calonnya mobil Evitara. Betul. Itu nanti pasarnya nggak takut istilahnya kan pasti harganya nggak jauh beda kan sama mobil hybridnya Vitara. Mudah-mudahan, Cak. Itu produksi di Indonesia. Untuk dispesifikasi, diproduksi di mana, ini nanti akan kita informasiin di awal tahun 2026 ya, Cak. Oh. Saat ini memang fokusnya Suzuki itu Masih rahasia. masih rahasia dulu. Fokusnya kita tuh memang pengen memperkenalkan produknya. Oke. Pengen showcasing, pengen kasih tahu ini loh produknya Evitara ini begitu. Supaya calon konsumen bisa tahu, oh akan seperti ini yang mungkin saya bisa beli seperti ini. Pastinya teknologi yang nanti yang dibenamkan di Evitara tidak kalah dengan yang dibenamkan sama Vitara hybrid kan? Ya, betul sekali. Tapi yang pastinya adalah teknologi yang kita offering pastinya tepat guna. Tepat guna. Oke. Supaya value for money-nya juga cocok. Siap. Kalau mobil EV udah, mobil apa namanya S udah, mobil hybrid udah. Kan ini butuh proses, tadi dibilang butuh proses untuk apa namanya perjalanan untuk elektrifikasi. Ya. Oke lah, Evitara nanti muncul 2026. Ya. Untuk hybrid sendiri, apakah nanti ada varian baru, Kang Ya. Haron? Pastinya kita tidak akan menutup opsi tersebut sih, Cak. Sebagai sebuah perusahaan yang harus terus berinovasi, harus bisa survive di market yang benar-benar challenging ini, kita harus terus maju. Makanya kita pasti tidak akan menutup opsi, tidak akan menutup kemungkinan bahwa varian-varian hybrid ini akan ditelurkan ke produk-produk yang lain. Kita tidak akan menutup opsi tersebut. Tapi kan tadi pangsa pasar hybrid di apa namanya market setnya Suzuki kan 56% ya? 56%. Kira-kira nanti kalau timbul ini kira-kira aja. Kemakan nggak pasarnya apa namanya marketnya hybrid itu untuk beralih ke mobil listrik? Apalagi mobil ICE itu juga lama-lama akan pelan-pelan kan akan ditinggalkan. Kalau kita melihat setiap produk, setiap teknologi ada pasarnya masing-masing sih, Cak. Oh, gitu. Bahwa Suzuki kan tidak hanya berjualan atau memperkenalkan produknya hanya di kota-kota besar saja. Tapi juga di pelosok-pelosok juga ada yang notabene mungkin bagi konsumen-konsumen kita yang tidak di kota besar lebih cocok dengan kendaraan mesin konvensional. Kita masih tetap tawarkan. Tapi gini loh. Suzuki itu mau ngeluarin mobil hybrid, berarti udah siap dong dari segi after sale atau dari segi infrastruktur. Ya. Melihat infrastruktur atau after sale sendiri dari Suzuki gimana? Oh, gini aja. Kita lihat satu-satu dari Suzuki sendiri. Ya. After sale udah siap belum 2026? Nah, makanya kita benar-benar hati-hati, Cak. Kita nggak mau cepet-cepetan atau besok kita langsung launching Evitara misalnya kayak gitu. Karena satu yang pengen dijaga sama Suzuki itu adalah kepercayaan konsumen, Cak. Karena kalau seandainya konsumen sudah mempercayakan produknya ke Suzuki, kan kita harus bayar lunas. Iya dong. Kita harus balikin lagi Pasti. kepercayaannya dia. Kalau rusak bagaimana? Terus kalau mau servis bagaimana? Spare part-nya gimana? Semua itu kita pikirin dulu. Makanya kita benar-benar berhati-hati, nggak mau gegabah ketika kita mau memperkenalkan Mobil kendaraan baru. elektrifikasi kita. Kita pelan-pelan benerin dulu infrastrukturnya, benerin semua ekosistemnya, supaya ketika barang ini dijual atau barang ini ada, semuanya udah aman. Konsumen nggak usah takut lagi. Infrastruktur dari internal Suzuki ya? Internal Suzuki. Tapi betul kalau sekali. melihat infrastruktur yang disediakan pemerintah, Ya. pastinya kan ya meskipun pemerintah ngeklaim masih berlanjut, Ya,
tanggapan Suzuki atau pandangan Suzuki gimana? Pastinya kami akan support terhadap semua kebijakan pemerintah sih, Cak. Karena kami percaya bahwa pemerintah pasti akan memikirkan dengan baik masyarakatnya kan. Pasti akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kelangsungan ekosistem daripada industri otomotif Indonesia. Maka itu juga yang menjadi salah satu pemikiran kita untuk tidak khawatir untuk memperkenalkan electric vehicle di market di Indonesia. Mantap sekali strategi Suzuki ya. Oke Kang, terima kasih. Siap, Cak. Kita bincang-bincangnya banyak obrolan yang istilahnya membuka wacana kita. Mudah-mudahan terkait daging semua ya, Cak ya. Hah? Mudah-mudahan daging semua ya. Amin, 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 amin. Jadi Koncoplek JP untuk pengguna Suzuki itu jangan khawatir karena merek S, merek Jepang ini selalu berinovasi, selalu memikirkan konsumennya apapun itu terkait kenyamanan, teknologi, atau after sale. Semuanya dipikirin, nggak gerusah-gerusu. Semuanya step by step, tidak langsung loncat. Itulah kehebatan Suzuki. Diam-diam Suzuki kurang ajar juga menurut saya ya. Jadi diam-diam langsung nunjukin mobil EV-nya. Dan dia pasti sudah riset kan? Pasti sudah riset kan jauh-jauh. Pasti sudah. Oke, terima kasih Kang Halut Siap. bincang-bincangnya. Sama-sama, Cak. Terima kasih juga buat pemirsa Jawa Pos. Terima kasih juga buat kameramen-kameramen yang tadi gini nungguin saya. Oke, Koncoplek Jawa Pos telah menyaksikan podcast Ngobrol bareng Cak Tung. Ngobrol itu penting, yang penting jangan asal ngobrol.